Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan membaca Al-Quran untuk memahami isinya. Saat ini yang akan kami baca yaitu juznya juz 6, suratnya surat Al-Maidah, ayatnya ayat 9. Untuk itu dimohon para pemirsa menyediakan Qurannya masing-masing ya, untuk mengikuti apa yang akan saya baca dan akan saya jelaskan ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu orang yang berbuat baik dalam rangka melaksanakan ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan yang diberdasarkan as-sunnah. Nah, orang yang beramal itu namanya orang yang beramal soleh. Nah, pada orang yang beriman dan beramal soleh itu menjanjikan Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah terhadap segala dosa-dosanya, segala kesalahannya, dan akan mendapatkan pahala yang maha agung. Pahala yang agung yaitu besok mereka masuk surga pada waktu kembali pada Allah di zaman itu akhir, pada waktu hari kiamat itu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, dan orang-orang yang kafir tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada rukun iman yang 6 itu, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mereka mendustakan, tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, begitu. Itu hanya bikinan Rasul, bahkan itu hanya sihir. Nah, orang yang seperti itu, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi neraka itu ada macam-macam, ada neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, dan lain-lainnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru nikmatallahi alaikum idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman, ini yang dimaksud orang beriman, orang Islam ya, termasuk Rasulullah di situ ya, termasuk Rasulullah ini. Nanti contohnya dalam ayat ini akan menyangkut Rasulullah. Orang-orang yang beriman, udhkuru nikmatallahi alaikum, hendaklah kamu ingat atas kenikmatan Allah yang telah diberikan padamu. Banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian umat Islam. Ya, termasuk kamu dijadikan orang Islam yang beriman, yang beragama Islam. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Sebab dengan iman dan Islam itu kamu nanti dijamin akan masuk surga. Itu kan suatu nikmat yang luar biasa itu. Nah, termasuk nikmat yang akan diterangkan oleh Allah di ayat ini, yaitu idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum, yaitu ketika ada suatu kaum yang akan memanjangkan tangan mereka kepadamu. Maksudnya begini, pada suatu ketika Rasulullah itu dalam suatu perjalanan lah begitu, istirahat di bawah pepohonan bersama sahabat-sahabat. Nah, Rasulullah beristirahat sambil menggantungkan pedangnya di suatu pohon dekatnya situ. Lalu datanglah seorang badui mendekat situ, kok tahu-tahu mengambil pedangnya Rasulullah. Lalu pedangnya itu diambil dan dibuka pedangnya itu sambil diacungkan kepada Rasulullah. Lalu berkata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang melindungi kamu dari pedangku ini? Itu diucapkan sampai 3 kali. Ya Rasulullah, siapa yang melindungi kamu?
terhadap pedang yang akan aku ayunkan kepada lehermu itu, umpamanya begitu. Itu sampai 3 kali Rasul menjawab, ya yang melindungi aku yaitu Allah. Nah begitu. Nah lantaran apa Nabi Muhammad menjawab seperti itu, lalu orang itu apa? Fakafa aidiyahum angkum. Tahu-tahu orang itu menahan tangannya, maksudnya itu tangannya yang memegang pedang itu tidak jadi diayunkan kepada Rasulullah, tapi malah disarungkan ke sarungnya pedang itu lagi. Nah ini dia menahan tangannya tidak jadi membunuh Rasulullah. Nah karena apa? Ya itu tadi, karena nikmatnya Allah, karena Allah mempengaruhi hatinya orang itu, sehingga dia punya perasaan tidak sampai membunuh Rasulullah, sehingga pedangnya disarungkan kembali. Nah di sini nih peristiwa seperti itu, ayat-ayatnya seperti ini. Nah, lalu Allah memperingatkan, wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu kamu semua takwalah pada Allah, Rasulullah dan sahabat-sahabat itu takwalah pada Allah, menjaga diri dari sisa Allah dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Itulah peristiwa kejadian yang dimuat dalam ayat ini. Walaqad akhadallahu mitsaqo bani Israil. Dan sungguh kami Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Artinya apa? Bani Israel dituntut, pokoknya akan diperintahkan untuk melaksanakan janji-janjinya pada Allah, yang diantaranya dia itu nanti kalau datang Nabi Muhammad dia akan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya begitu. Nah itu dituntut tuh orang-orang Bani Israel seperti itu, supaya tunduk patuh pada Allah janjinya itu, yaitu dan tunduk patuh pada Rasulullah kalau Rasulullah sudah datang diutus itu. Pada waktu itu Allah mengangkat wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Allah mengangkat dari mereka orang Bani Israel yang soleh-soleh itu, yaitu 12 kepala suku, ya untuk dijadikan ya pemandu lah, dari pemimpin kaumnya itu yang soleh-soleh itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka itu yang 12 naqib, 12 kepala suku itu, pemimpin yang soleh-soleh itu. Wa qala Allah, dan berfirman Allah, ini ma'akum, aku ini menyertai kamu. Nah begitu. Setelah mereka diangkat sebagai pemimpin ya dari golongan suku-suku itu, ya dari kepala suku itu, Allah berfirman, ini ma'akum, aku menyertai kamu. Nah ini karena mereka orang soleh, Allah menyatakan aku menyertai kamu. Makanya terus diperintahkan lain aqamtum sholata wa ataitumul zakata wa amantum birusuli. Nah, maka jika kamu itu ingin melaksanakan atau mendirikan sholat, wa ataitukum zakat, dan kamu akan menunaikan atau membayar zakat, wa amantum birusuli, dan kamu iman kepada Rasulku, wa azartumuhum, oleh karena itu bantulah mereka Muhammad dan umatnya dan sahabat-sahabatnya itu, bantulah kalau mau begitu. Maka wa'aqradtumullahu qardhan hasana, dan dalam kamu itu meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, ini pinjaman yang baik itu maksudnya apa? Ya Allah itu kalau memerintahkan umat Islam mengeluarkan harta bendanya yang telah diberikan oleh Allah sebagai rezekinya itu, bisa berupa zakat, bisa berupa sedekah, bisa berupa infak dan pemberian yang lain demi untuk menegakkan agama Islam, itu berarti dianggap itu sebagai hutangan dari mereka kepada Allah. Allah diutangi itu, maka Allah pun memerintahkan, hendaklah kamu memberikan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, orang itu kalau sudah berbuat begitu, zakat, sedekah, infak dan sebagainya itu nanti akan dibalas dengan berlipat-lipat begitu loh. Nah, kalau orang Yahudi mendengar ucapan ini, firman ini diucapkan, orang Yahudi lalu ngomong sama Muhammad, "Hai Muhammad, Tuhanmu itu fakir ya?" Nah, fakir loh. Nyatanya buktinya minta utang, minta diutangi oleh hambanya dengan utang yang baik itu, yang banyak itu dan baik itu kan berarti Tuhan itu fakir lah. Itu orang Yahudi menghina Muhammad itu begitu, menanggapi ayat seperti itu
dia mengatakan bahwa Allahmu, Tuhanmu itu adalah fakir ya. Makanya siapa yang sudah tadi melaksanakan itu tadi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan iman pada Rasul, dan membantu Rasul dan sahabatnya itu, la ukafironna ankum sayiatikum, sungguh kami akan menghapus dari kamu segala kesalahan-kesalahanmu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh kamu sekalian akan kami masukkan ke dalam surga yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Nah ini orang-orang yang sudah begitu tadi ya, mau sholat, mau zakat, ya, membantu Rasul, iman pada Rasul, mau membuat pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, balasannya akan dihapus semua kesalahan-kesalahannya dan akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka siapapun yang menjadi kafir setelah yang demikian itu, ya tadi sudah diangkat jadi kepala suku, kepala pemimpin-pemimpin yang sudah itu, sudah mau sholat, mau zakat, mau percaya pada Rasul, lalu mau taat pada Allah yang baik-baik, kok lalu jadi kafir gitu loh, kok lalu kembali menjadi kafir, murtad gitu. Kalau dan demikian itu, faqad dhalla sabil, berarti kamu itu menjadi orang yang sesat sebaik-baik jalan, dari sebaik-baik jalan. Artinya sesat dari ajaran Allah, yaitu ajaran agama Islam yang berupa Al-Quran dan hadis itu. Jadi orang sesat seperti itu, jauh dia dari ajaran Allah itu.